Assalamualaikum. Aduh, damang mah Bu. Alhamdulillah tiasa penuh di. Bah, damang Bang. Aduh, atur nuhun Bang. Damang Bang. Udah serehat. Nah, liren tadi musik teh tuh. Coba di ieu deui. Eta Mang Abu. Bang rada. Ah, hari musik Udah rame lah Mang Abu. Sehat? Panas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa Sehat terus menang nek kadinya. Yang kemarin aja senyarkan itu. Jasa apa? Ayar apa? Bari ngopi kan. Jadi pada tadi disuguhan gitu. Saya datang. Mudah-mudahan we disuguhan. Aduh, kopi nanti sudah konten. Kopi. Waduh. Ada asa di PPN Bang ini. Rada nu tanda deh. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Den Karta dan Kang Jaki di dalam acara Balad Kurawa. Balad akur, berkarya dan tertawa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sarana hiburan ya. Dan juga bisa menjadi sebuah wahana silaturahmi seluruh kalangan. Kita tidak tebang pilih dari mulai bawah sampai atas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah wadah yang senantiasa penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara ini diinspirasi dari sebuah keinginan dari khususnya dari para kru ya, para tim kreatif melihat suasana dan kondisi di luar sana. Banyak masyarakat, banyak yang bertanya terhadap sesuatu hal. Dan itu secara tidak langsung merupakan tugas kita ya. Pengertian tugas kita yang paham dan mengerti harus menjelaskan. Dan ketika kita tidak paham dan mengerti, kita harus mencari sosok yang bisa menjawab persoalan itu. Betul. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi lahan edukasi khususnya untuk kalangan masyarakat akar rumput ya. Sebelum ke acara yang selanjutnya ini Bah Pasrat sehat Bah Pasrat. Sehat nuhun Bah. Aduh tiasa penak di dieu. Biasa ieu ngaluangkeun waktos Kang Sagara panginten tah. Kang Abu hatur nuhun tiasa ngarencangan. Kang Jaki sehat Kang Jaki? Alhamdulillah. Biasa we. Baiklah para sobat balad semua. Kali ini kita akan berbicara tentang generasi ya. Generasi. Ini ya generasi gitu berarti kaitannya dengan para muda-mudi. Muda-mudi pangintennya. Dan muda-mudi teh panginten untuk situasi dan kondisi saat ini teh. Kalau untuk yang baik sepertinya kita udah tidak harus disampaikan ya, karena mereka seorang muda-mudi itu harus bisa berkarya dan harus bisa menjadi tulang punggung bagi suatu minimal tuh untuk suatu wilayah di masyarakatnya lah, di luang lingkupnya kan. Tapi kalau saya lihat untuk situasi saat ini benar-benar luar biasa ya, Kang Jaki. Bah itu merangkali ayeuna teh aduh kirang-kirang nama urang teh upami bawel higa nu kumaha pangintennya, tapi da ieu teh kedah diarahkeun panginten tah. Tah ku kituna. Ini mah sebetulnya bukan kita untuk menasihati, cuman kita mencari solusi gitu ya. Kita mencari solusi gimana baiknya. Dan kebetulan malam ini teh kita kedatangan tamu. Kebetulan beliau dari wilayah pesantren, dari wilayah Sukawargi kalau nggak salah itu ya. Pesantren, iya. Kalau dia itu salah seorang tokoh pemerhati generasi muda ya. Lebih baiknya nanti kita akan tunggu aja kedatangannya ya. Ya. Generasi itu 4 mobil, kanang mobil. Generasi. Itu mah generasi ya tuh Bang. Oh, siapa? Generasi teh nyaeta leres Bah, leres. Saur anu ieu mah panginten bingung ngajelaskeun lagi. Abah mah aya we tak kitu hungkul aya sepuh teh lah asa regreg asa direncangan gitu. Regreg ya. Tah kitu Kang Jaki. Ya. Baiklah. Ari Pak RT ka mana nya ieu teh? Asa cacan aya. Gak ada kopi nih teh. Iya. Oh, kopi teh. Ari Pak RT ka mana? Manawi Bah kuninga Pak RT ka mana tadi? Waalaikumsalam.
panjang umurna namanya tadi. Namanya tadi iya Sehat deh, sehat. Diobrolkeun. Pasti lawas ya. Jaga teh. Sanes ieu teh. Balik Iya dan jika ada pengker aya tamu, tamu. Oh. Oh, iya kok nu tadi teh ya, dan. Oh, penginten Pesantren dah. sabar jalan. aya nama si saurang. Rasa ulah. Ya orang kalebet we, orang kalebet. Siapa ya? Mohon lah. Suruh masuk aja teh. Hawatos. Mohon. Tirisan di luar. Mangga. Nu tadi teh urutnya dan ya, yang tadi dibilang komandan tadi. Iya, Di pesantren ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sama nggak tuh? Alhamdulillah saya. Aduh. Mohon. Alhamdulillah. Punten tadi teh Mohon. agak diperbincangkan namun bahasa orang Nobang diumpat non bah. Aya ka Digibah. aya bakal pilih dan teu dan carios nu awan-awan saya. Betul. Aya kasumpingan ieu tamu kaleresan tadi teh ngobrolkeun Pak RT ka mana Torojo aya ngawartosan sauna teh aya tamu. Kamu di luar. Ieu teh Mbah Usup. Mbah Usup kaleresan anjeunna teh salah sawios pemerhati anak-anak dan remaja. Ya mohon bahasa ieu nama panginten. Naon? Ayeuna teh abah teh di naon? Di pesantren teh banyak pembentukan banyak di naon namina teh Di pesantren Bina Akhlak. Oh, Bina Akhlak. Bina Dan Akhlak. yang dibabakan karet itu ya. Iya, itu. Alhamdulillah tiasa tepang, tiasa ngariung panginten Bah dan mudah-mudahan abah ge kapayun ari abah nyalirat tapi sareng rombongan ka dieu. Aya rombongan aya. Oh gitu. Tapi sehatnya? Sehat. Kulawarga sehat. Sehat. Alhamdulillah. Baiklah hadirin, untuk lebih ininya lebih lanjut, mungkin ini teh gini tadi kita berbicara masalah generasi ya, masalah generasi ya. Sebetulnya sih bukan kita ingin apa atau gimana, cuma setidaknya kan ada biasanya kalau abah mah panginten ahlinya bisa paham gitunya. Barangkali ada kiat-kiat untuk bagaimana cara mengarahkan generasi itu sesuai harapan yang minimal harapan orang tua, lebih luas lagi harapan bangsa. Cuman sebelum saya bertanya ke arah situ, saya ingin tahu Pak, profil Bina Akhlak ya. Oh Bina iya. Akhlak. Itu profil atau latar belakang Bina Akhlak itu seperti apa? Barangkali bisa menjelaskan. Mangga. Janten kieu kapungkur teh dina tahun 1882 mohon eta teh ngawitanna tanya dongengna teh Pak Kiai Haji Jalaluddin Isa Putra atau nabi aya nama disebat Eyang Juna. Oh pangarsa begitu nya. Pangarsa teh naon kitu teh ngawitan gitu merhatoskeun dina kaayaan dah harita oge memang teu ayeuna wae panginten dina masalah kenakalan remaja mah. Iya betul gitu. betul. Anya teh merhatoskeun sehingga panginten bahasana mah tergerak gitunya, panginten tergerak. Terpanggil ya terpanggil memeres barudak teh cenah gitu. Margi anjeunna memang naon kitu teh merhatoskeun dina lingkungan anu ku anjeunna di Sabah. Betul. Eta teh nah itu barudak teh janten kararieu gitu kan. Teu sesuai sareng naon kitu namina fitrahna sareng budaya moral sareng sajabina. Maka dibuatlah ngawitan tah bergerak untuk menangani dan mendekati dan lain sebagainya itu Pak. 82 nya. Mohon ngawitan 82. Udah lama banget dan. Eta mah ngarintisna gitu. Neme tahun 83 ngadamel asrama kanggo pamondokan santri-santri. Nah gitu. Dugi ka ayeuna alhamdulillah teh masih kena berjalan. Oke panginten puluhan ribu salaresna mah. Bahasa nama alumni gitunya anu kantos masantren di Bina Akhlak alhamdulillah gitu. Mugia we tiasa janten amalan anu sae gitunya kanggo utamina kanggo pangarsa oge kanggo para pengurusna kitu rupena. Jadi mungkin ini beliau pangarsa ada keterpanggilan. Leres melihat situasi kondisi waktu itu
Udah kalau nggak salah sekitar tahun segitu teh, abah kantun panginten langkung uning nggak, abah. 2 meter lepat mah, usum mobil jeep teh nggak sok nyulikan teh, naon namina teh bah, eta teh bah. Usum karungan. Terus, nya. Oh, nya tipayunnya eta mah tipayun. Oh, memang hawatos oke. Zaman tato lah disebut tadi geuning bah gitu. Ya zaman tato, iya. Ya secara fitrahnya mah da manusia mah ingin kembali ke saya alhamdulillah. Ya, dalam artian beliau juga tidak instan untuk proses seperti liku prosesnya luar biasa. Nah, jadi kelilingi oleh orang-orang yang ya istilahnya mah mendukung, masyarakat juga luar biasa dukungannya. dengan Sandrina segala seueur bah. Ayeuna sandrina seueur. kami ayeuna mah alhamdulillah 300 langkung lah nu aya. Karena memang ari ka Pongkur mah dengan segala keterbatasan teh nya gitu. Tak can aya bangunan, sakumaha satia-satiasa we. Sabisa-bisa kudu bisa lah gitu bahasana pan. Iya. Dan justru ya dengan ya ini bukti dari perjuangan sebetulnya. Tidak instan tadi tidak instan, tidak mudah untuk bisa seperti jelas. Akan ada luka-liku dan rintangan. Alhamdulillah beliau istiqomah hingga terwujud dan terbentuk. Kela sekedap ieu teh. Ka mana Pak RT teh ieu teh? Kopi Kopinya. lain rokok aya kopi. RT. Pahit teh. Iya ya, tamu Pak RT. Aduh. Alhamdulillah. Aya kopi Aduh. Nuhun. Dideung teh. Hitam atuh saya. Wayahna. Atau mah Nuhun, aliran hitam. Ieu mah aliran putih beunteun lah. Wah, saya aya alhamdulillah. Mohon Pak RT ya. Bae bade ngopi, Mang Abu. Aduh agara mohon. Sanes guna naon da? Sanes bawel, sanes kumaha da? Ieu mah saur sepuhnya sing saha jalmi anu iman ka Allah sang poe akhir. Kedah tiasa ngemuliakeun Menghormati tamunya. menghormati Hormatilah tuh. Krim doi pahu. Pal yukrim doi pahu. Wal yukrim doi pahu. Iya. Oh, Cek hadis oge pal yukrim doi antum pahu. mah apalnya antum mohon. Ya santeuna kan dulu saya pernah ngadahar baku pesantren. Mohon alhamdulillah. Ya intina mah ngamuliakeun teh sanes berarti kedah urang unyak anyuk saayana panganten dalam artian ulah dugi ka di sapirakeun aya tamu teh. Dan kan ada slogan di Balad Kurawa mah. Oh nyaeta balad Kurawa teh nyaeta saaya-aya moal di aya-aya. Pengertianna mah mun jujur saaya-ayana. Tah bilih ieu mah panginten aya warning oge ka para tamu, panginten maksudna teh sanes warning nya ya aya pemberitahuan nalika ya di pihaknya Simkuring atas nama Balad Kurawa bertanya yang agak sedikit sensitif, bukan berarti kami ngahaja atau disengaja. Itu murni kepolosan saja, ingin tahu aja apa adanya, mungkin seperti itu tuh. Tah tadi masalah Kela ditambih. Oh, mangga. Alhamdulillah. Punten ya. Dan bah ditambih lah ya. Yang uniknya di Bin Akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, aing teu di palire euy. Kedah ngopi heula. Ngopi heula. Heula. Kumaha. Dan yang uniknya di Bin Akhlak, Ya. saya dengar-dengar, jadi sebutan kan biasanya kalau di rehab itu pasien ya, panggilannya pasien. Cuman kelebihan di Bina Akhlak itu yang namanya pasien ditidakadakan, tapi disebutnya teh santri. Eta luar biasa. Biasanya di rehab pan memuliakan. Memuliakan. Kudu dimuliakeun Bandung gitu. Kayak heula ngobrol-ngobrol masalah mulia kakemutan. Ari Mang Mual aya teh nya Mang Mual. Aya, Mang Mual aya. Mang Mual. Aya wae. Nah, ari Pak RT tadi wartosan tuh saya tamu. Beja RT mah. Sehat Mang Mual? Alhamdulillah nuhun. Tiasa ka dieu. Nuhun. Ari sapara kacana kamaran menuju aya acara Bang. Ya nuhun. Yang penting mah diwakili itu Mang. Baiklah para balad sobat sekalian. Tadi itu bicara masalah profil ya, Bah. Kembali ke latar belakang, keterpanggilan beliau. Mungkin gini, Bah. Mungkin ya mudah-mudahan sih ini bukan suatu pertanyaan yang sangat sulit
untuk dijawab. Dalam artian Balad Kurawa ini khususnya dari sobat-sobat semua pengen tahu itu metode untuk pengobatan. Ini kan kalau yang saya tahu itu bahwa bina akhlak itu yang istilahnya yang apa? Mengobati ya. Bahasanya nggak apa-apa saya bilang mengobati. Mengobati para pecandu narkoba ya. Ya mungkin di luar narkoba ada yang lainnya mungkin. Ya. Itu barangkali boleh dijelaskan itu metodenya seperti apa, Bah? Ya. Salah sama kieunya memang tidak lepas dari sejarah gitunya. Jadi kapungkur teh pangersa yang Yunan teh bahasa nama mengkolaborasikan gayanya Kolaborasi. kan lah gitu nama lain dina musik bae dan kolaborasi itu nya pengetahuan tentang anatomi tubuh dari ilmu bela diri oge panginten tina hal-hal moral anu timbulna tina agama gitu tah. Jadi pengobatan teh kahiji dipijit urat sarafna kanggo memulihkan saraf-saraf anu pargatah tilas narkoba. Ditotok urat sarafna. Jadi misalnya ayeuna pargat gitu tah disambung-sambungkeun deui nya meunang juga dina radio lah meunang bijigana gitu. Komandan kan pernah ya dulu ya. Salah wudu. Lain ke ibu negara kamari ngarewas. Cenah komandan dia pernah baheula cenah gitu. Pernah jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Iya. Alam boy. Halo. Biasa weh ya begitu, Bang. Bios satu Setelah metode totok itu ada apa namanya? Itu ada obat-obat selain dari totok ada obatnya. Jadi selain daripada ditotok urat sarafnya itu untuk menyambungkan dan mengobati itu ada ramuan tradisional anu non ramuan teh dia dapat tina sekuruling pasantren. Gitu. Eta mah racikanna ku pangersa langsung gitu. Kayak kebun apa tuh? Penemuan teh gitu. Tanaman obatnya naon teh disebut? Kebun herbal kan yang aya. Herbal. Iya. Herbalisme. Cuma memang anu peryogi janten perhatosan itu bahwa di kapungkur sareng ayeuna sebetulnya mah tingkat kenakalan secara aduh naon gitunya Frekuensi naon secara umum. Oh, secara umum. Frekuensi nama gitu ingin mencoba sesuatu dan lain sebagainya. Nah, itu kan permasalahan anu timbul. Nah, ini sebuah solusi yang rintisku Pak Pangersa supaya menjawab masalah seperti itu. Iya Gitu. betul. Karena ada banyak ayeuna pan naon gitu permasalahan remaja termasuk permasalahan orang tua oge sarua gitu nya. Bukan saja kenakalan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Kenakalan orang tua, kenakalan orang tua. Hari orang kas orang tua teh Can. Karena memang kadang-kadang kan aya orang tua punten-punten sabagian nya. Sabagian orang tua teh ngan saukur nyalahkeun wae budakna. Leres. Padahal sebetulnya masalah orang tua na mimitina. Iya. Gitu. Ngeunangan budak disalahkeun. Gitu. Salah mimitina. Si Abah. Aya dongeng lah gitu orang tua kan, can Abah. Orang tua Abah. Dongeng pami misalnya aya orang tua eta nepi hiji sepuh gitunya. Padahal teh sesuatu kesalahan sebetulnya. Kadang-kadang pan nuju ditimbangnya budak teh. Budak ca, nah eta salah gitu nya. Kabayang eta budak lamun misalnya bisa nyaritanya pada budak nyabuk dari awal biasanya. Untungnya berarti ngerti. Gitu. Iya. Eta salah satu kesalahan orang tua teh di dinya. Betul. Gitu, salah satunya. Jadi memang Artinya esensinya teh bahwa kadang-kadang orang tua teh tidak mengenal secara utuh kumaha ibu dak teh. Kadang-kadang eta mah sabagian gitu. Eta kudu diajar deui nya sami sing sarua. Matak dan ulah sibuk teh ngonten budak perhatikeun. oh gitu nya tuh. Oh, Ampuranya. Aduh, mana budak teh? Ampun dak tuh. Kembali karena masalah teknik penotokan. Mohon. Saya juga memang sebelum jauh itu sempat
bukan sempat ya, ramai di kalangan masyarakat. Beliau itu memang basic awal yang sangat luar biasanya tuh dari bela diri. Bela diri, mohon, Ya. mohon. Mungkin kalau yang pernah saya baca ketika khususnya di bidang silat ya, Oh. yang sebagai jati diri orang Indonesia itu silat. Jadi ketika sudah memasuki tahapan ilmu tertinggi itu mereka sudah tidak berbicara lagi masalah bela diri, tapi berbicara masalah ya mungkin salah satunya pengobatan, Kemaslahatan, ya. kemaslahatan, bagaimana si ilmu itu bisa bermanfaat untuk Mohon, orang banyak. orang banyak. Ya. Kebetulan juga beliau memang di dasar dari sekolah pesantren agamanya memang luar biasa, dikolaborasikan, memang sangat unik, komplit. sangat jarang, Ya. sangat jarang. Itu memang sebetulnya mah perlu proses oke sami itu bahwa beliau berguru di bidang pesantren, berguru di bidang bela diri anu istilah bahasa orang nama melanglang buana gitunya di ujung wetan duwi ke ujung kulon, sehingga mengkolaborasi itu dari berbagai macam disiplin ilmu. Pandan orang mah apalna pangrasa teh geus kieu Nah, gitu nya. nah, gitu. Oh, Teu apa proses Orang mah baheula. boro-boro karena nu kitu, wah kuota geli. Nah, KDRT selanjutnya, Bah, itu kan dari metode pengobatan. iya. Kalau tapi Biti tolong dikoreksi ya. Ketika berbicara pengobatan itu berarti fokusnya itu kan ke fisik. Iya. Karena kan kalau saya menggambarkan dia datang dalam keadaan ketergantungan, diobati dengan metode pengobatan yang tradisional tadi, dengan khususnya khas dari pesantren Bina Akhlak itu tadi. Berarti ada tahapan kedua, Bah ya. Iya. Ya, dari masuknya tuh metode pendidikan berarti masuknya. Betul. Bisa dijelaskan, Bah, kumaha tah metode pendidikan di sana gitu. Ya mungkin agak sedikit nyerempet karena rahasia atau ilmu pamungkas di ieu mah wayahna we kada di orang sayana we, Bah gitu. Iya. Jadi hari anu kedua setelah dia totok secara fisik, pengobatan secara fisik, memang spiritual yang paling utama. Gitu. Jadi spiritual itu termasuk masalah moralna, etikana, gitunya, terus ibadahna, eta kudu diperbaharui atau diperbaiki, walaupun memang keyakinan lain atau napi agama lain oke tiasa kayak masalah gitu tiasa oke khusus kanggo umat Islam anu muslim gitunya secara spiritualna dengan ilmu kepesantrenan tadi gitu upamanya ada juga, Bah, yang punten yang non muslim juga ada. Kita memang terbuka untuk semuanya karena sesama keturunan agama ayo we dibantuan da moalna dulurnya dulur dari eta mah masalah gitunya kemanusiaan sisi kemanusiaan tadi ge berangkatna tina kepedulian kemanusiaan. Jadi sisinya sisi spiritual pada Jadi mungkin gini, ketika dia selesai secara fisik itu tidak menjamin dia akan lurus ke depan. Tetap harus ada arahan dari pendidikan itu tadi ya, pendidikan dengan metode yang khusus dari pesantren Bina. Gitu. Alhamdulillah jelas apa ngintennya? Ya, kayak ulah. Aya pertanyaan sedetik. Kemana? Buat Mbah Usul. Langsung saja, silakan. Jadi biasanya kalau si santri itu pertama masuk sampai hilang ketergantungan dari obat itu minimal berapa bulan, Pak? Oh ya. Jadi sebetulnya secara standar ya dari hasil standarnya. penelitian dan riset, eksperimen dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu standarnya 9 bulan. 9. Standar 9 bulan. Karena memang yang paling utama itu secara fisik dan mental juga spiritualnya harus digojlok gitu. Siga nama 8 bulan. Lain juga negara yang ngomong apa intinya kurang lebih segitu gitu 9 bulan itu jadi fitrah deui sagarupina Bang Inten ya. Dalam Artian ya itu tadi tetap masuk ke tahap kedua ke tahap metode pendidikan. Nah, gitu. Ya. Yang lebih beratkan ke religinya ya, spiritualnya itu tadi ya mungkin ya. Walaupun di non muslim juga harus ada spiritualnya dengan keyakinan mereka. Seperti itu. Manawi aya patarosandi tina sanesna. Abah pilih aya patarosan? Cekap pengintennya. Nah. Ini tuh gini, Bah. Iya. Saya ada pertanyaan berikutnya. Ya, kita kan di dalam menjalankan ini pasti ada yang namanya naik turun, sedih dan gembiranya. Lamun bahasa ina mah lamun di
naon teh buku diari barudak mah suka duka. Naon disebut katanya? Aya. Aya suka duka tah. Itu suka dukanya itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Jangan dijawab dulu. Kalau ini kebetulan ada tamu lagi, satu lagi, Pak. Ada tamu lagi. Mungkin kita jeda dulu. Iya. Kita serahkan ke Balad Musik untuk melantunkan musiknya. Mangga, Pak. Lain dan sugan teh bah dadeng we mana nyanyi teh. Kang Abu nih. Kang Oh laguna, lain sorana halus bener Kang Abu. Artis. Ieu teh Oh artis. artis penting suara itu. Pemain dipanggil sabaraha ka ditu. Abu. Peluang sama Abu ya. Coba panggilan. Waalaikumsalam. Saya share teh naon deui teh. Lain tamu deui dan Oh, jadi di orang oh jangkota panjangnya. kan ulah hilang kantenan ieu di ieu pangungguhan kan watos milih haus milih. Atur nuhun Pak RT. Tanya ka resep naon tamu nu eta mah. Yang kopi na panci. Bangunan si kaburi. Masuk, masuk, masuk. Assalamualaikum. Masya Allah. Pangling Rokok mah. Ais, Pangling, mantap. Ngajak abah ya mah. Ais, Haji Dani. Iya, aduh. Kayak mah resepna kieu tah Haji. Sok bebekalan sorangan. Ini namanya Ibe, ibu berbagi. Hajat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mana Pak Nas? Ya, Ji ya sebelum saya masuk ke pertanyaan. Kurang proporsional ya namanya orang. Saya mah di denek nanya. Antum nu ngajawab bro. Antum hari haji Beda. Ada skill. Dina ieu lagi beda. Sudah beda ya. Sama kalau waktu ke tukang gula namanya. Ngomongana lagi ngobrol-ngobrol. Lain ana mah asa tegenah itu asa tegenah simang moy serina aduh sarana. Aduh. Lain. Ya Allah. Jika apaleun kartu as jeung dan Nah, kalau dia baca. Mamu eta Kang Asep. Alhamdulillah atur nuhun. lain. Atos beres acara. Nu Asep. Kumaha sehat itu rerencangan di Karang Taruna di itu sarehat. Nah, tadi canak. Alhamdulillah. Nuhun parantos ka dieu. Lain dan eta si Haji atuh suguhan kopi Aceh. Evan tadi Kopi hitam atau kopi hitam? Pak RT, Tunduk, punten. kopi hitam. Pak Haji pada kopi hitam. Kopi hitam. Ada tunduk. Ngomong gelas we, Kang. Ulang rantang. Gayung, pakai gayung. Resok memoyong. Masya Atur nuhun Pak RT. Kopi hidung teh. Pak Haji ngopi lah Pak Haji. Mangga. Bah, No, iya, Pak Bah. RT. Siap, masa siap. Bah kenal bah ka ieu. Kenalin. Asa bahnya. Kenalin bah pasti bah. Tahun berapa Haj masuk Bina Akhlak Haj? 98 lah. Sama apa? Wah, itu udah seberapa tahun ratus lila. 98. Itu Bang Haji Daniel ya? Iya, Haji Daniel. Haji Daniel. Haji Daniel. Pangling. Ini kajangotan ya. Di payun mah kelimis kene siga Charles Bronson teh ini Pak. Kelimis kene. Payun. Pak Haji, sarehat Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha keluarga sarehat? Alhamdulillah. Ka dieu nyalira?
Nyalira. Saya bahasa Sunana saya. Alhamdulillah. Terus lancarnya. Ya, tulen Betawi ya, tulen Betawi, tapi ya, Udah lama di sini merendan. sudah menjiwai ya Pak Haji. Minum cai Cianjur, Bun. Pak Haji ini sahabat balad di sini semua mengucapkan terima kasih Pak Haji mau datang ke sini. Ya, kebetulan tadi saya sudah ngobrol sama Mbah Jiat tentang permasalahan generasi yang saya kaitkan tuh dengan bagaimana cara mengarahkan generasi kita ke depannya dalam artian supaya menjadi generasi yang benar dalam arti kata mereka harus bisa berkarya dan harus bisa berguna untuk bangsa dan peradaban yang akan datang. Saya sedikit banyak tadi sudah bicara sama Mbak Usuf ya, dan saya juga ingin menanyakan selanjutnya nih ke Mbak Usuf yang tadi masalah suka duka, Mbak Usuf. Dan orang teh mau tidak mau di dalam menjalankan proses itu ya dalam kehidupan pasti ada aja ya naik turun sedih Sunatullah sebenarnya sunatullah. Barangkali boleh dikupas sedikit apa suka dukanya Bah di dalam menjalankan proses itu tadi Bah di pesantren Ya bimbing tanya ngobimbing jalmi ngejalma. sanes domba Sanes doma. Tangon jelema mah lebih susah dan Di manusia lah. mohon leres Sebetulnya mah hal anu paling membanggakan bari ku para pengurus itu di mana si santri-santri anu dibina ku urang, diusahakeun ku urang bahasa nama digulang gaper teh nya itu menjadi sosok yang bisa istiqomah ngajalankeun moral dan juga agamanya. Gitu. Jadi geus bangga we urang teh henteu reueus muhun gitu. ada kebahagiaan Kebahagiaan. tapi kade dan istiqomah mah komandan mah ikatan suami istri tak kalau kan di rumah Oh, istri mama, istri tilu kompak di imah. benar aja luar biasa Maksudna. bang gesti lu Kes. oh gitu Bah ya. Ya memang kieu merenya ieu teh anu dibimbing teh jelema. Jalma. jelema leuwih Sanes ya Manusia. bukan berarti saya ingin memperbandingkan dengan binatang. Kalau binatang itu kan cek paribasana mah kalau bahasa Inggrisnya mah ditenokeun nurut benernya dibedol ka tuhu ka kencang. Da ari jalma mah hese. Tapi luar biasa itu tadi karena itu tadi ya metode ada beberapa metode dan ada cara. Kita mah tidak tahu. Tidak tahu mungkin beliau jika tidak seperti menjalankan itu kalau memang tidak ada rumusan ataupun istilahnya itu ada cara atau ilmu. Luar biasa, Bah ya. Terima kasih. Saya mau lanjut ke Pak Haji Daniel, Bah ini. Iya, mohon. Pak Haji saya panggil Mas, Abang atau gimana, Pak? tiba heula hayang ngelibeutan hayang dipanggil aan Lebih lembut deh. Ari. lain asa tawadu Daniel orang wadu oh percaya Sanes dia, Pak Haji. Pak Haji. Mana wae, saya panggil tentang salam ieu teh. Daniel Kayak kegiatan Alhamdulillah selama ini kegiatan mah aya wae. Ini bahasa Indonesia bahasa Bebas, Sunda, bebas. bebas aja. tapi Indonesia aja. Campuran. campuran orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya selama ini mah alhamdulillah kegiatan mah ada aja. Ya untuk belakangan ini setelah Covid sekarang usaha nih ini usaha gas. Usaha gas. pakai remnya juga Enggak. Oh, enggak. Ini yang gas tusuk. doang. LPG maksudnya. oh keren gas nggak pakai rem Kan Oh jadi- iya program Can pemerintah. manjang ya kita. Gas Teras. LPG 3 kilo, 12 kilo. Ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan lah. alhamdulillah Tapi ini agak sedikit, tapi agak sedikit sensitif. Pak Haji. Ekstrim. Ya, ekstrim. Pak. Ekstrim. Pak Haji dulu pernah di pesantren di Bina Alak pernah kenal dengan Oh. bagian ini. Ya? Kenal, ini semua kenal. alumninya Kan Kang Anas ini pembina, Bang Cece, Bosku, maka Ustaz Ustaz Imam, Sagara, Abang Usuk. Wah, ini sohib semua, sohib Jadi, dunia akhirat mas. lain saya mah meureun Kanas eta mah jeung saya meureun sempan jaki Jaki, Laina. Dulu gua zaman dulu gua. Oh, Ngomongnya, zaman jadi dulu. tahunnya tuh Kang Anas. Oh, iya
Kalau iya, Jaki iya, pan iya. aina Oh. gitu. Kan ceritanya dulu. Jadi gue Iya, iya, ceritanya iya, dulu. iya. Ini kan. Iya. Arin teh iya sieun Oke, Haji. nyamuk. Nyakeun we, nyakeun. Bah. Bah nyakeun ya, Bah. Nya pasti dinyakeun we. Ori canak di rokona. Pak Haji. Pak Haji itu asli Cianjur apa dari kalau Dari nggak salah- Jakarta. Oh, Oh, Jakarta. Dikit cerita lah ya. mm-mm. Kalau orang tua tuh, Dijelaskan aja lah. Pak Haji. kalau orang tua tuh asli Jakarta. Hmm. Ibu tuh asli Sunda. Sunda. Sumedang. Oh, Sumedang. Sumedang. Ibu bapaknya Sumedang. Sumedang enggak. Kalau ibu asli Sumedang. Oh, Sunda, orang Sunda. Gede kecil di Bandung, gede di Bogor. Kalau babe asli Betawi. Betawi. Ibunya, Polen. bapaknya Belanda, tapi anaknya pernah ngaku-ngaku. Karena kenapa? Gue hitam. Bukan gue. Teu kabagean. Lain gelar kesebutan hideung super kasinggungan. Karena naon emang gitu, nggak Oh, kodar, gitu. kodarnya gitu. Ada. Sudah diakui. Gitu. Hari menurut saya Ben mah Hur. hidung-hidung ge anger we Belanda. Benhur. Eropa. Tapi di Belanda teh kalau tidak salah ada wilayah Suriname. Oh, Iya. orang Jawa orang Jawa loba. Sama di- Jawa beda. Oh, Jawa, Jawa Beda Jawa Barat kan dia menurut. Oh, mau disebut Jawa mah. Jawa Barat Sunda. Oh, Jawa Barat. Jawa Sarwa Barat. Jawa Barat. Jadi ibu mah asli Sumedang ya, Sumedang. Pak. Jakarta na tipe mana Pak Haji? Jakarta tuh di Cawang. Oh, di Cawang. Lahirnya Oh, di Cawang, kecil gede di Cawang. Semuanya tuh ya di Cawang lah. Tah. Di Cawang. Ayeuna panginten rada meningkat ya petarosan. Tapi mudah-mudahan Pak Haji bisa menjawab dengan apa adanya nya. Ada di Balad Korawa mah mau saya mau Iya. dia Jangan pengertiannya ada gini. apanya. Ketika Pak Haji bisa masuk ke Bina Akhlak ini tadi, bisa diceritakan tidak background atau latar belakang bisa sampai ke sana tuh seperti gimana? Bisa sampai ke sini. Ya. Ya kalau bisa sampai ke sini, kelantaran dulu tuh ya kalau flashbacknya tuh kita ya kenakalan. Kenakalan. Jadi kalau tadi balik lagi di gini masalah ini emang di pesantren untuk istilahnya mengobati. Dan di sini juga dibilangnya bukannya pasien tapi santri. Santri ya. Itu dia keistimewaan. Jadi emang di sini metodenya tuh sangat istilahnya kerasa kepake di sini tuh. Saya tuh waktu 98 ke sini tuh masih sepi. Belum ramai seperti apa di sini, ini boleh katakan dusun katanya. Terus orang juga santrinya itu orang Jakarta tuh cuma 20, orang Bandung tuh 5, selebihnya tuh dari Jawa, Lampung. Oh, gitu. 30 orang lah. Bahkan saya ngalamin tuh satu rumah ada 20 santri, Satu rumah. satu rumah. Kebagian saya tuh kamar. Oh, dulu masih Di rumah ya, belakang. belum asrama kayak sekarang. Masih rumah, kamar belakang. Di kamar belakang tuh satu kamar tuh kita berlima. Jadi tidur tuh udah kayak udang. Nah, yang saya yang masih istilahnya dulu, ya ini mah apa adanya kan? Iya, betul. Itu kan bebasnya nih. Betul. Emang apa adanya juga kan Kebayang pengalaman. juga kan. udang ya, ngororok. Ya udang, ada tidur di para, eta si Rismana dulu teh inget. Duka ka mana eta teh Rismana teh, Masya Allah. Oh. Nah, yang paling istilahnya ya kalau bahasa sekarang tuh bete kali. Kalau bahasa sekarang tuh bete. Saya teh tidur di pojok. Ketika tidur di pojok tuh bisa tidur tuh paling juga tuh jam 10 sampai jam 12 Baru bisa tidur. bisa tidur karena emang jam 3 tuh emang ada program kita dibangunin tahajud bareng. Iya, iya, Waktu iya. tahajud Luar bareng. biasa Pak Haji ya. Setiap jam 3 tuh tahajud bareng sampai ke subuh. Nah, dari jam 12 malam tuh saya jam 3 saya nggak bisa tidur. Kenapa tuh Pak Haji? Kenapa? Di bawah kandang ayam, di samping kandang kambing. Iya. Pak Haji 97 ya sini ya? 98. 98. Wah, ini masih hutan lah. Berarti belum masuk listrik juga kan ya? Listrik udah ada. Udah ada. Oh, Tapi udah ada. lampu dong si konek lain bodas. Oh iya iya iya. Jadi Bola, begitu bola. istilahnya tidur lagi begini, ini bunyi assalam. Disadar. Dia lagi jam 2, kukur yuk kukur.
Luar Eta biasa. pengalaman Luar luar biasa, biasa. luar biasa. Tapi sangat berharga, Pak. Sangat berharga banget. Itu efeknya tuh benar-benar kerasa sekarang tuh sampai sekarang tuh itu tadi Iya, iya. setengah per 3 malam itu Iya, mungkin ada hikmahnya juga nih kambing sama ayam nih kan berisik nih jadi kebiasaan tuh bangun tuh karena jam 3 juga kita kan tajud bareng Oh, gitu. tahajud Sepertinya bareng. itu kambing apa atau Pak Haji itu kebluk sih kan. Nah. Bisa Nah, jadi. Ji, Tapi ada bukan pertanyaan nih. istilahnya saya Jadi, aja begitu ada banyak pertanyaan nih, Oh. tapi agak pertanyaannya agak Bebas. mengkol lah katanya. Dulu kan saya pernah ngobrol tuh, pernah dengar juga dari temennya Pak Haji mungkin. Katanya dulu pas Pak Haji masuk ke Bina Akhlak, itu bener jalannya kayak robot gitu kayaknya. Bener nggak? Itu kenapa tuh? bukan itu bukan jalan kayak robot apa sih namanya tuh Apa itu? ya kaku kali ya Oh kaku gitu ya? kaku gitu. Tapi nggak lama lah Kenapa itu nah Pak Haji? itulah karena itu kakunya itu karena kan kalau di tempat-tempat rehabilitas yang sifatnya umum ya Iya, iya, iya. yang pakai obat Obat medis itu kimia, pasti pakai palium dia nah itulah palium itulah yang bikin beku Oh, yang bikin gitu, beku saraf segala macam tuh jadi ya begitu gitu karena palium itu sendiri itu udah mahal gitu jadi ketika istilahnya kita dikasih palium itu jadi ketagihan Hmm. nah makanya untuk ngeluarin racun itu tuh di sini tuh saya tuh untuk ngalamin kayak begitulah istilahnya tuh 3 bulanan 3 karena bulan. keras kan tuh obat tuh Lama juga ya, 3 bulan. nah di sini juga untuk hilang itu ini metodenya beda nih dulu nih Hmm. dari ngambil air sendiri ya kan nyuci sendiri apa sendiri ngambil air sih sekarang mah enak tinggal ledeng cor Iya. Iya, udah iya. dulu kalau turun ke bawah nompan Kayak Shaolin Pak Haji ya. wah kalah Solin Oh iya. kalau Solin emang istilahnya ada aturannya emang ada jadwal-jadwalnya Betul. ini kalau kita nggak mau ke bawah ya nggak mandi katung mau nggak mau bawa Bayang kalau pompa. hujan ya, Pak Haji. wah licin-licinan gitu tapi di ya. sana berasanya tuh kita otot kuat kaki-kaki kuat Subhanallah. seger segala Luar macam biasa, gitu. ya. Itu nggak waktunya itu nggak lama 3 Tapi bulan dulu lah. Pak Haji belum gemuk seperti ini kan? Wah enggak, Enggak. saya langsing lah, langsing. Masa langsung gede, bukan langsing. Wah, iya, Kalau langsing maksudnya- sudah itu langkah ngising, Haji. enggak gede-gede gitulah. Langsing lah. Lain model kiri disebut langsing, maaf. Kalau sarama juga langsung ya. Langsung. Ya berarti gini, maksudnya gini Pak Haji. Ya Termasuk dulu Kang Anas nih, oh gitu. yang mandiin yang wah mijit segala macam ini tuh Kang Anas. Nah, itu saya Bacok kurang. yang mau tahu ini gini, saya pengen tahu langsung dari beliau. Walaupun tadi Mbak Usus sudah menjelaskan, itu jam-jam pengobatan ditotok itu Pak Haji jam berapa? Teknisnya seperti apa Pak Haji itu? Nah itu kalau inget-inget masa-masa itu paling bete gitu. Pahit ya. Kenapa paling bete? Lagi tidur enak-enak. Kita kan dulu nggak boleh istilahnya begadang. Nggak boleh lagi main gitar. Jam 9 tuh emak ya kalau emak tuh orang tuanya Juna, orang tuanya Kiai lah. Almarhumah Oh, dan iya. almarhumah. Almarhumah gitu karena udah dekat gitu kan kita merasa Ini urang. ya istilahnya tuh kita dikasih makan atau segala macam tuh mak. Oleh beliau. Maka kadang tuh ciri khas emak tuh sampai sekarang tuh masih ingat gitu. Terngiang-ngiang ya. Kadang kalau suka sedih gitu kalau ingat emak tuh jika kita lapar kita tuh udah diam gitu tapi nggak bisa mengeluarkan istilah ekspresi lapar nggak bisa Nggak bisa ya? tunggu kodenya baru dah karumpul ya. Baru Al-Fatihah, datang tuh. Al-Fatihah, jam Al-Fatihah. emak, almarhumah. Almarhumah, masya Allah itu mah. Makanya anak nganggap tuh istilahnya orang tua, benar-benar pengganti orang tua. Walaupun orang tua ada sampai di benar-benar pengganti orang tua. Emak tuh masya Allah sama bapaknya itu benar-benar merhatikan kita, tahu apa yang kita kurang, apa yang kita mau ketika kita lagi sakit, ketika kita lagi mau bahasa sekarang teh galau loh. Kolot atau udah Orang tua Pak Haji. Orang Dia tua. lebih paham. Justru malah emak yang ngerti kita dibandingin Kang Anas soal pembina. Ah, bisa gitu? Udut baik. Udut bareng ngobrol nu lain-lain gitu. Masih SMA, Bro. Oh, masih sekolah. Masih SMA dulunya. Tapi gini Pak Haji, saya teh mohon maaf ya, bertanya teh sedikit, tapi jawabannya banyak, tapi nggak ada unsur curhat ya kita ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada curhat-curhatan ini mah. Ini the real thing. The real thing. Fakta-fakta. Subhanallah. Kenapa?
pengobatan Oh, itu biasanya. Nah jam itu dua. lagi anak-anak Betul. tidur tuh kan kita jam 9 udah sudah masuk asrama. Udah masuk ke rumah tuh pokoknya nggak boleh berbicara, ngobrol begini nggak boleh, lampu mati. Nah, udah tidur aja, emang kita juga capek kegiatan kita juga gitu kan. Tidur lagi enak-enak tuh. Itu jam 12 nih, udah kan. Aduh pasti mandi nih. Pernah istilahnya nih nyogok ya Nas. Besok ayo nyogok gitu. Wah itu bisa galak ya kek. Galak semua pembina. Galak cenah beuh. Semua pembina kayak no sifatnya dikitu-kitukeun tuh teu bisa. Itu Galak. bisa disogok batu. Encan. Nabi alakun tuh bisa. Encan disogok. bisa anak istilahnya teh berkomunikasi jeung kiai. Teu bisa. Cukup sebatas jeung pembina we gitu. Wah, jadi mau misalnya aya kiai lewat, sih ngumpat orang teh. Ngumpat teh kita nggak ada yang berani bicarakan, cukup sampai pembina. Nah, jam 12 dibangunin, langsung kita dibawa ke Luwi, coba bayangin jam 12 puting. Yang tempat ngambil air itu tadi. Kurang ke Luwi, dari atas ke bawah tuh adalah 300 meter ya lah, ada 300 meter. Ya, Itu kurang lebih. kan air kenceng kalau malam. Kita suruh istilahnya buka baju segala macam, ke celana pendek, ceburin coba ke Luwi. Ke kali, air kenceng. Udah aja ditaruh atu. Kok nggak ada, mana pembina? Dijamin. Gitu berarti. Datang periksa semua dipegang doang ini nih. Gemeter nggak nih? Gemeter nggak? Kalau bibir gue belum gemeter, dijamin lagi sama dia. Oh gitu? Iya, makanya kasih ke gue. Biar buru-buru diambil gue gitu kan. Gitu kan? Ditotok biasa seperti itu. Belum dulu. Ya. Belum dulu. Begitu istilahnya udah diambilin satu-satu teh. Baru nanti sebelah sininya tuh ada kucuran tuh, bersihin dulu tuh. Yang air bersih. Ya air bersih. Air bersih berarti kan udah mandi nih kita nih, seger. Celupin lagi. Kalau celupin lagi itu dia program yang ditotok. Terakhir tuh rata-rata tuh sama kiai. Kiai itu terakhir. Misalnya yang si A misalnya 10 kali cukup, ini 5 kali cukup, ini 7 kali cukup. Nah, kalau giliran misalnya bagian di grup gua nih, waktu itu kan sama si Budi, sama si Pares, sama si Heru, itu lebih dari 10. Di Luwi program udah beres, dimasukin lagi ke gua. Lebih. Oh gitu. Berat dan itu yang berat dan. Iya, nanti lamun dina kabel mah kabel di kalui. Lila. Lama kabel teh error gitu ya. Begini. Parah lah gitu. Dampaknya yang dirasa sama Pak Haji setelah itu apa reaksinya? Oh enak, kita segar, sehat. Racun-racun apa gimana? Semua racun keluar tuh, racun tuh Itu keluar biasanya dari lewat apa Pak Haji? Itu keluar? dari ya maaf dari buang air besar gitu kan, dari buang air kecil gitu. Kadang yang nggak kuat tubuhnya atau fisiknya keluar apa meler lah gitu. Kadang keluar juga dari kuping ada. Oh gitu. Ada, tuh ada Iya, ya, iya. ada Itu gitu. selesma kupingnya biasa. Saking kuat nggak kuatnya kan atau gimana? Jadi semuanya keluar we itu. Ayo belekan gitu. Dulu kan belekan tuh ingat si siapa si Pares. Pares, ingat bener. Gitu. Jadi emang keluar itu semua tuh Pak Haji keluar. dulu waktu kesini sudah berumah tangga? Sudah Sudah berumah tangga. Udah berumah berapa tangga. anak? Baru dua. Baru dua. Sekarang udah Karena udah gede. Udah gede. Dulu anak yang pertama tuh masih umur apa ya? 8 bulan lah. Apa? Yang Oh, kedua masih- masih 3 masih bulan bayi iya. ya? Anaknya berapa Haji teh? Sekarang 3. 3. Istrinya berapa? Satu lah. Oh, 1. Iya. Kopi. Udah mulai panas. Dan lain mereka ngarewas menang tuh. Sok kumaha. Ulah eta masalah mesti jadi fitnah teh. Ngeros teh. Cenanya aja Daniel. Oh. Jadi Pak Haji gini Pak Haji, sebetulnya saya tuh ingin bertanya ke masalah suka duka. Cuman kalau lihat dari pemaparan Pak Haji tadi itu sudah cukup sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Jadi dah suka anak aya merenya, duka anak geus puguh teh tadinya, tapi itu menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Yang Mudah-mudahan, berharga. Pak Haji juga mudah-mudahan ini jadi suatu pengalaman, untuk kita juga jadi suatu pengetahuan, Amin. untuk masyarakat bisa menjadi sebuah edukasi ya, atau pelajaran atau ilmu. Jadi apapun yang katanya itu kalau di sini mah insya Allah
kita bisa tanyakan langsung ke sumbernya dengan apa adanya. Walaupun pertanyaannya agak-agak sedikit. Ini tapi mudah-mudahan Pak Haji bisa legowo ya menjawab pertanyaan yang agak sensitif itu tadi. Pemirsa atau sahabat balad semua, alhamdulillah kita sudah memasuki segmen yang terakhir. Sebelum memasuki segmen yang terakhir, saya ingin bertanya ke Mbah Usup sama ke Pak Haji Daniel itu tadi, barangkali ada kesan dan pesan untuk balad Kurawa ini dan umumnya untuk sobat balad semua. Kesan pesan tolong ini barangkali dari Mbah Usup dulu. Oh iya, jadi kalau dari kami para pengurus atau secara pribadi dari saya bahwa yang paling kita nu kedah di perhatoskeun gitunya dina perkawis teh bagaimana masalah pendidikan. Ya, pendidikan artinya pendidikan lingkungan, pendidikan keluarga, pendidikan secara intelektualna di formalna gitu. Itu semua sisi-sisi pendidikan anu keur diperhatoskeun. Nah, ini juga harus bisa ya nonton ningali kumaha ya maratos kurang digulang gaper teh bahasan itu digulang gaper. Walaupun memang nanti untuk sadayana jadi sukses atau maksimal gitunya, ada sisi-sisi anu masih kene seueur kakirangan, tapi diusahakan segala macam pendidikan itu kita tahu gitu. Ulah duwi ka asing jadi ke orang-orang terdekat kita yang kita sayangi gitu, Bang. Ya, mungkin kalau yang saya tangkap begini mungkin ketika si objek atau si anak ini dititipkan di pesantren, kalau untuk masalah kesembuhan itu mutlak milik Allah ya. Nah, pesantren ini hanya berikhtiar mencoba sebagaimana mungkin menjalankan apa yang diamanatkan oleh keluarganya, dalam artian tetap, tapi si keluarga ini tidak boleh lepas mungkin harus ada koordinasi yang baik juga ya. Harus ada kerjasama, ada komunikasi juga, jangan sampai dilepas begitu saja mungkin. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi perhatian kepada para keluarga atau orang tua yang memesantrenkan atau menitipkan anaknya. Lalu ke Pak Haji Daniel, barangkali ada kesan dan pesannya yang mau disampaikan untuk sobat balad semua. Kalau pesan saya mah, jadi berdasarkan pengalaman yang udah berjalan nih, kan saya di sini tuh berarti baru 24 tahun lah, ya kan. Nggak selalu apapun tuh jadi, nggak selalu tuh dalam perjalanan mulus segala macam, dan nggak ada yang instan. Dan tidak ada jaminan juga keluar dari sini itu baik, atau mempunyai satu hal yang bisa secara umumnya seperti apa. Tetap dari sini kita mendapatkan satu ilmu bekal yang mau kita ambil atau yang kita mau istilahnya pelajari atau kita makan yang menjadi pedoman atau prinsip hidup. Karena gini, yang umumnya itu sifatnya tuh disebut gini, orang tua katanya nggak selalu benar, nggak selama juga salah, tapi efek dari orang tua ada pengaruh ke anak. Pasti. Betul. Itu yang istilahnya sangat umum. Tapi secara khususnya 75% lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya yang saya suka dengar gitu, kayak ikut kajian cek Rasulullah teh, cari lingkungan sebelum kita beli tempat atau rumah, lingkungan dulu dilihat. Kalau 70% itu lingkungannya baik, insya Allah kita ke bawah baik. Itu juga pesan juga yang istilahnya untuk mantan, untuk apa, jangan malu. Justru ini kita hikmah kita begini. Allah itu mempunyai skenario yang luar biasa. Ketika Allah beri istilahnya ujian seperti ini, ada hikmahnya yang lebih jadi bagus. Seperti di tempatnya jalan kayak gini dulu, baru coba istilahnya. Coba lamun istilahnya orang. Nanti di tempat mulai kayak tiba-tiba orang jadi kepala dinas, cantan tuh orang kia.
jadi istilahnya masuk polisi, jadi jenderal 2, bintang 2, jika eta embung urang teh bisa jadi. Gitu kan? Oh. Eta sebatin, Mbah. Si eta pan gitu. Oknum eta banyak. Si eta lah gitu. Bisa jadi. Ya pan Allah istilahnya memberikan sejalan seperti ini, kan orang bisa kieu. Betul. Bisa belajar istilahnya agama. Betul. Ngerti istilahnya agama. Iya. Karena kalau yang istilahnya saya ambil kesimpulan tuh, arti ikhlas tuh sangat luar biasa artinya. Karena ikhlas yang paling berat itu adalah menerima bukan memberi. Betul. Kalau kita memberi istilahnya sedekah ke orang, itu kewajiban kita sebagai muslim yang kita mampu, harus kita tolong. Subhanallah. Sedekah buat amal jariah ibadah kita. Tapi kalau menerima itu yang paling susah. Seperti apa? Ketika kita dikasih sakit, nerima nggak nih kita musibah ya. dikasih sakit ini. Iya. Nah itu jadi kesimpulannya tuh kita nih ninggalkan istilahnya lingkungan yang jelek, hijrah. Nih kita nih ada bakat, orang-orang seperti kita nih ada bakat, Potensi ya. potensi untuk seperti itu atau seperti ini itu, dimanapun mereka istilahnya berada akan cepat. Betul, betul. Makanya satu-satunya jalan ya udah, kalau kita kuat, kalau kita mau istilahnya berubah, dekat-dekatlah istilahnya dengan tauhid, dekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh, Betul. dekatlah dengan orang-orang yang istilahnya membawa kita dunia akhirat. Luar Insya biasa, Allah. luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Pak Haji. Saya atas nama Sobat Balad dan seluruh kru dan tim kreatif mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbah Usup, kepada Pak Haji Daniel. Kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya antara pesantren dan si orang yang dibina oleh pesantren itu tadi, memang pada kenyataannya itu harus ada ikatan yang terus menerus, yang istiqomah. Jadi ibaratnya tuh tidak lepas begitu saja. Ya seperti Pak Haji ya, sering komunikasi, sering silaturahmi, itu merupakan suatu langkah yang efektif dalam artian tuh menjalankan apa yang jadi pedoman yang dari pesantren itu tadi. Ya Sobat Balad sekalian, wadah ini wadah untuk semua kalangan, dari semua jenis kalangan, dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam jabatan atau komunitas, dan mudah-mudahan pemaparan dari Mbah Usup tadi mengenai pesantrenannya dan Pak Haji Daniel dengan pengalamannya dia bisa masuk ke sini dan sampai sekarang seperti saat ini, itu merupakan suatu ilmu yang bisa dicerna, dipahami oleh Sobat Balad semua. Balad Kurawa, Balad Akur, tertawa, berkarya dan tertawa. Dalam artian ini sebuah wadah di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, menciptakan sebuah karya dan bertawa juga bersama-sama. Dan Sobat Balad ini adalah mempunyai harapan bahwa untuk ruang lingkup yang terkecil di Kabupaten Cianjur ini kita bisa bebarengan, bisa bersama-sama membentuk sebuah persatuan yang menuju kepada persaudaraan. Sebagaimana pepatah mengatakan atau suatu statement mengatakan bahwasanya ketika situasi dan kondisi dalam keadaan yang kurang baik, benteng terakhir itu adalah persaudaraan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.